Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada malam hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya ini bukan suatu kebetulan. Pada malam hari ini juga saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Shalom. Kita percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan dan kita semua merasakan sukacita yang boleh hadir di tempat ini, walaupun yang ada di rumah juga tetap merasakan sukacita dari Allah kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan bersyukur buat segenap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, kalau pada malam hari Engkau boleh izinkan kami berkumpul di tempat ini. Kami boleh hadir Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dalam setiap persoalan kami hadir bersekutu di tempat ini. Dan untuk juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kami menghampiri Engkau Allah yang benar, Allah yang begitu baik, Allah yang senantiasa selalu memperhatikan kami. Bahkan Allah yang selalu tak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat setiap nafas kehidupan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap sukacita yang boleh kami rasakan. Walaupun kami berada dalam kesulitan, walaupun kami berada dalam sakit penyakit, tapi kami percaya Tuhan, iman kami hanya berharap kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memulihkan, Allah yang memberikan sukacita, damai dan sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajarlah kami juga untuk senantiasa selalu tenang Tuhan, dalam menghadapi apapun yang ada di depan kami. Karena kami percaya, kami punya Allah yang melingkupi kehidupan kami. Kami punya Allah yang selalu melindungi kami dengan sayap kasih-Mu. Biarlah segenap lagu ini boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang baik bagi kami. Dengan sayap-Mu, naungiku. Dengan kuasa-Mu, lingkupi kami ya Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku. Dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita merasakan sayap Tuhan yang menaungi hidup kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku. Dengan kuasa-Mu, Di saat badai bergelora, di saat badai
syukur hanya bagi Allah kita. Nyatakan setiap syukurmu kepada Tuhan. Sebab Allah yang memelihara kita, Allah yang begitu baik. Ucapkan terima kasih kepadanya. Kau Allah yang baik. Nyatakan syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan hanya dapat kita balas dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Oh Yesus, sebut namanya. Yesus, kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan buat segenap hal yang baik yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan segala ucapan syukur kami tidak dapat membalas segala kasih-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa pada malam hari ini kami yang datang dengan segala kesedihan kami, dengan segala sakit penyakit, kami percaya ketika kami menghampiri tahta suci-Mu Tuhan, kami akan dilepaskan dan kami akan merasakan sukacita yang hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pada malam hari ini segala puji-pujian kami, segala ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Kau layakkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau, sehingga persekutuan doa kami ini boleh berjalan dengan baik dan Engkau selalu hadir dalam setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari berdirikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita percaya bahwa di tempat ini kita semua bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita katakan bahwa kita Allah yang sungguh baik, Allah yang bangkit, Allah yang dahsyat bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Allah kita. Bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita bertepuk tangan karena Allah kita Allah yang baik bagi kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sambil bertepuk tangan katakan. Allah bangkit, Tangan di atas kepala kita. bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di
tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat, Oke. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Kita masih rindu untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu semua. Amin. Mari Amin. kita sama-sama katakan bahwa anak domba Allah sudah dicurahkan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sekarang telah tiba keselamatan hanya bagi Allah kita. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan hanya dari Allah kita. Tuhan Yesus yang menebus setiap dosa-dosa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tepuk tangan, katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih seru, katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Kita merasakan bahwa Allah kita Allah yang baik. Allah kita yang tak pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah kita yang menggendong kita ketika kita menghadapi musuh. Bahkan Allah kita yang menggantikan kita melawan musuh-musuh kita. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Allah yang begitu dahsyat, Engkau Allah yang begitu perkasa, Allah yang begitu besar. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan menghadapi kehidupan di depan kami. Biarlah hati kami hanya memandang kepadamu Bapa, sebab kami percaya Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Biarlah iman kami senantiasa selalu diajarkan, bersepakat bahwa Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat segala penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya Yesus yang lebih dahulu selalu hadir dalam kehidupan kami. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari naikkan lagu ini sebagai doa kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biarlah kami hidup dan kami percaya akan penyertaan-Mu Bapa. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. mari kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyembah Allah kita, Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan imanmu katakan bahwa hatinya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar,
kedua tangan kita, rasakan penyembahan kita hanya kepadanya. Biar umat Tuhan bernyanyikan lagu ini. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih sungguh rasakan penyembahanmu kepadanya. Katakan sekali lagi, kau punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan Arahkan hatimu hanya kepadanya. Allah yang besar, Allah yang menyelamatkan kita. Berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih tinggi sembah Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dan kami terima kemenangan dari Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Tinggikan namanya. Allah yang baik. Mari sembah Dia. Katakan aku menyembah Bapa. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memulihkan kami. Sembah Dia. Tinggikan namanya. Haleluya. Sembah Dia dengan segala bahasa baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Allah disertakan untuk setiap puji-pujian yang dinaikkan kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat saat-saat indah ketika kami boleh mengenal kasih-Mu melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang kami rasakan pada malam hari ini. Kami percaya Engkau selalu hadir, Engkau selalu mendengarkan setiap doa-doa kami. Bapa, izinkan kami pada malam hari ini untuk mendengarkan suara hati-Mu melalui Bro Krismanto Tuhan. Agar kami senantiasa memiliki iman untuk senantiasa selalu mampu menghadapi musuh-musuh kami di depan kami. Untuk mampu melakukan peperangan rohani Tuhan untuk apa yang kami hadapi. Biarlah Tuhan memberikan kami hati seorang murid dan telinga yang senantiasa selalu mendengarkan setiap firman-Mu.
Sehingga semua firman yang kami terima pada malam hari ini tidak dengan cuma-cuma Tuhan, tapi boleh kami laksanakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau beracara pada malam hari ini, Kau urapi Bro Krismanto Tuhan, agar sungguh boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bro Krismanto. Cek 1, 2, 3. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya boleh ada di tengah-tengah Anda. Ini kali pertama setelah pandemi saya di persekutuan doa PD Paulus ya. Ya sudah 2 tahun lebih nggak ke PD Paulus, langsung onsite ya. Dan saya senang sekali kalau di PD ini boleh ya hadir hari ini cukup banyak orang dan juga teman-teman yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Shalom semuanya. Oke. Hari ini ya boleh ditampilkan PowerPoint saya. Terima kasih. Ya, materi yang diberikan hari ini adalah peperangan rohani ya, peperangan rohani. Jadi saya nggak mau buat ini menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Saya nggak mau ini jadi menakutkan untuk Anda. Ya, saya buat ini sesederhana mungkin ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya buat ini sesederhana mungkin dan mungkin materinya agak cukup panjang ya. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan ini semudah mungkin ya. Dan biasanya saya menyampaikan materi ini, waktu itu saya pernah menyampaikan materi ini 5 sesi ya, 5 kali 1,5 jam ya, kalau mau belajar lebih jauh. Tapi saya waktu itu mendapatkan materi ini juga, saya belajar di sebuah conference 5 hari ya, ada 15 sesi kurang lebih gitu ya. Jadi materinya banyak ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan hari ini ya, adalah sebuah pengantar tentang apa sih peperangan rohani. Apakah betul kita mengalami peperangan rohani? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu menyatakan jelas gitu ya, bahwa ketika Anda memilih Tuhan, Anda sedang berseberangan dengan dunia. Gak ada satu orang pun yang ada bersama dengan Tuhan dan dunia sekaligus. Ya, firman Tuhan katakan gini, Allah itu cemburu. Artinya ketika Anda memilih Tuhan, Anda sedang berseberangan dengan dunia. Ya, oleh karena itu ini bukan cuma peperangan rohani, itu bukan cuma itu hanya wilayahnya pastor, para pendoa senior, orang yang udah lama di persekutuan doa, bukan. Semua orang mengalami peperangan rohani. Semua orang. Cuma skalanya berbeda-beda. Ya, semua orang. Skalanya aja yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini faktanya. Faktanya adalah iblis itu sedang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, seperti singa. Berarti singa bukan? Kalau seperti singa, singa bukan? Bukan, ya. Kalau seperti singa berarti bukan singa sebetulnya ya. Tapi dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, artinya apa? Dia sedang mengintimidasi Anda dan saya. Dia selalu ada untuk mengganggu Anda dan saya karena apa? Karena kita memilih Tuhan. Setiap kali kita memilih Tuhan, iblis gak suka. Ya. Nah, materi kita hari ini adalah kita akan coba mengenali ya. Kita akan coba mengenali siapa sih musuh kita. Kalau kita bicara peperangan rohani, musuh kita itu siapa gitu ya. Nah, memang kami masih hidup di dunia tetapi kami
tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 ya. Di situ menjelaskan bahwa wilayah peperangan kita ya, kalau kita maju berperang, wilayah peperangannya kita harus tahu. Ya. Ada 3 wilayah peperangan yaitu pikiran, emosi dan spiritual. Ini yang selalu menjadi wilayah peperangan. Sama seperti kalau perang di kayak Ukraina sama Rusia gitu ya. Apa sih wilayah peperangannya? Ada darat, ada udara gitu ya. Nah ini juga sama. Ya, setiap kali kita memasuki peperangan rohani kita harus tahu bahwa ada emosi, ada pikiran dan ada spiritual. Itu yang sering kali diserang. Tapi yang paling pertama adalah pikiran. Nah saya akan jelaskan nanti kenapa iblis itu menyerang pikiran ya. Nah tapi pertanyaannya mulai dari ini dulu ya. Iblis itu ada atau enggak sih? Ya, banyak orang bilang itu mah nyingsionan gitu ya. Bahasa Jermannya ya. Nyingsionan wae gitu ya. Itu mah cuma nakut-nakutin aja. Enggak ada gitu ya. Nah mari kita lihat ajaran gereja. Saya mau mulai ini dengan ajaran gereja. Ya, gimana gereja Katolik melihat iblis itu, pribadi itu. Ya, Katekismus Gereja Katolik, ya 391. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang terdengar satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah, yang memasukkan mereka ke dalam maut. Karena iri hati, kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Gereja mengajar bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Gereja mengenal siapa itu iblis. Dia mengakui siapa itu iblis. Ya, jadi ini bukan tokoh fiksi, ya. Ini beneran, ya. Bapak Ibu, Katekismus Gereja Katolik 392, jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh yang tercipta ini yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Ya. Setan adalah pendosa dari mulanya. Disebut sebagai bapa segala dusta. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, gereja melihat setan ya itu sebagai dia diciptakan dengan baik sebetulnya. Tapi dia jatuh di dalam dosa. Dan kejatuhannya itu bukan karena dijebak gitu ya atau diakalin, bukan. Dia jatuh karena kehendak bebasnya. Dia jatuh karena keputusan bebasnya. Jadi dia jatuh dengan tidak ada intensi, tidak ada konspirasi gitu ya. Dia jatuh karena keputusan bebasnya. 2851 ya, ajaran gereja kita lihat yang kedua ya. Ajaran gereja Katolik tentang keberadaan iblis sangat jelas terlihat dalam liturgi. Pada perayaan baptisan, mereka yang dibaptis diminta untuk menyatakan penolakan terhadap setan, perbuatan-perbuatannya dan janji-janjinya yang kosong. Ya, saya yakin mungkin di sini semuanya sudah dibaptis, tapi mungkin ada yang lupa gitu ya, karena dibaptisnya waktu masih bayi. Tapi seringkali kita memperbaharui janji baptis kita. Dan pada saat kita memperbaharui janji baptis kita menyatakan bahwa saya menolak setan dan semua kejahatannya. Itu selalu. Artinya apa? Gereja mengakui bahwa iblis itu ada. Ya. Gereja mengakui setan itu ada.
Dan Alkitab juga mencatat bahwa setan itu ada. Bukan cuma gereja yang mengakui, di firman Tuhan juga mencatat keberadaannya setan. Berkali-kali. Ya, di dalam kitab suci kita menemukan bahwa setan itu dicatat. Salah satunya yang paling terkenal. Ketika Yesus berpuasa, maka setan menghampiri dia untuk mencobai dia. Itu yang paling terkenal, ya. Jadi setan itu ada atau enggak? Ada, ya. Gereja Katolik melihat bahwa setan itu ada. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan menciptakan iblis? Kurang kerjaan ya kalau diciptakan ya. Ngapain coba Tuhan ciptain iblis ya? Kalau memang iya itu kurang kerjaan namanya. Ya enggak, Tuhan itu enggak pernah menciptakan iblis. Tuhan tidak menciptakan iblis. Ya. Yang Tuhan ciptakan itu adalah malaikat. Siapa sih iblis itu sesungguhnya? Sesungguhnya dia adalah malaikat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah iblis. Dia diciptakan malaikat. Siapa itu malaikat? Malaikat itu enggak sama manusia, Bapak Ibu. Ya. Kalau manusia dicubit sakit ya. Ya, kalau malaikat nggak bisa dicubit karena dia roh. Malaikat itu adalah roh murni, pure spirit. Ya. Dia tidak bisa beranak pinak. Nggak seperti manusia yang bisa bereproduksi. Malaikat nggak bisa bereproduksi. Kalau manusia dari kecil kita belajar, ya kita belajar sekolah, belajar pengetahuan itu dimasukkan ke dalam pikiran kita lewat belajar. Malaikat nggak perlu belajar, dia tahu. Ya, jadi pengetahuan untuk malaikat itu given. Ya, jadi tiba-tiba dia tahu aja gitu. Dia tiba-tiba tahu. Nah ini kalau saya bicara malaikat nih bisa 2 jam sendiri ya. Khusus malaikat aja. Ya. Nah malaikat itu punya kehendak bebas sama seperti manusia. Ya. Dan Tuhan gak pernah mau jadikan malaikat ini sebagai pribadi yang kayak robot gitu ya. Semua diatur mau nurut. Enggak, dia tetap punya kehendak bebas. Dan malaikat ini punya struktur, punya hierarki, punya pemerintahan. Kalau jadi ada jenderal gitu ya kurang lebih ya. Ada jenderal, kopral gitu kan ya. Yang sekarang ini yang lagi rame irjen namanya ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi sama malaikat pun punya hierarki. Tibalah satu ketika ada satu malaikat yang namanya Lucifer. Malaikat ini adalah malaikat salah satu yang paling tinggi posisinya. Dia yang paling dekat dengan tahtanya Allah. Dan tiba-tiba malaikat ini berpikir. Ya, berpikir. Aku mau naik mengatasi ketinggian awan-awan. Mengatasi bintang-bintangnya Allah. Dan hendak menyamai yang maha kuasa. Nah itulah pemberontakannya sebetulnya. Siapa Lucifer itu? Dia tuh worship leader di surga, Bapak Ibu. Ya, dia tuh bagian yang menyembah Allah, paling dekat dengan tahta Allah. Ya,
Dia worship leader. Nah makanya ini worship leader ya, hati-hati worship leader ya. Ya ini yang paling rentan untuk jatuh dalam kesombongan. Dan waktu itu malaikat berpikir, Lucifer berpikir, gua worship leader. Ya, semua nurut sama gua gitu ya. Semua nurut. Nah kalau dia menyembah Tuhan, masa sih gua gak kebagian sedikit juga? 10% aja lah gitu ya. 10% buat saya penyembahannya. Nah saat itulah dia merasa dia juga layak disembah. Nah itulah mulainya kejatuhan. Kejatuhan malaikat. Ya. Nah dia adalah roh murni. Dia punya akal budi, punya kehendak. Dia tidak bisa mati. Roh murni itu tidak bisa mati. Dan tidak juga bisa bertambah banyak. Ya, itu malaikat. Ya. Dan dia punya akses ketemu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali susah ya mau ketemu Tuhan ya. Ada yang mau ketemu Tuhan? Ya jangan sekarang ya, jangan sekarang. Bapak Ibu, ya kalau kita kayaknya susah banget mau ketemu Tuhan, mereka punya akses langsung ketemu Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Karena mereka roh murni ya. Dan dia adalah agen kegelapan. Dia yang membawa kejahatan di tengah dunia ini. Itulah iblis yang sesungguhnya. Tuhan gak ciptakan dia ciptakan malaikat. Tapi ini malaikat yang berontak gitu ya. Seringkali dia disebut sebagai the fallen angel. Malaikat yang jatuh. Malaikat yang berontak. Ya, itulah iblis. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu kita harus tahu bahwa lawan kita itu bukan manusia. Lawan kita itu setan. Ya, ini lawannya kita. Setan adalah makhluk rohani, ya. Karena dia awalnya malaikat. Ya. Anda mau lebih pinter dari malaikat susah. Karena dia pengetahuannya given gitu ya. Ya. Jadi kalau dari sisi adu kepinteran mungkin kita kalah. Ya. Terus dia nggak bisa mati. Ya, itu faktanya, ya. Dan menurut Santo Thomas Aquinas, kehendak manusia dipengaruhi oleh tendensi dan nafsu, bahkan perasaan emosional. Dan setan bisa mempengaruhi manusia. Dan setan lebih kuat dari manusia karena mereka roh murni. Ini kata Santo Thomas Aquinas. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita nggak bisa lawan setan sendirian. Kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan untuk kita bisa melawan setan. Karena kalau Anda mau lawan setan sendirian nggak bisa. Ya, dia memang makhluk yang jauh lebih kuat daripada manusia. Dia bisa mempengaruhi Anda, dia bisa memanipulasi Anda, dia mampu memanipulasi Anda tanpa sepengetahuan, tanpa Anda sadar. Jadi dia jauh lebih kuat memang. Ya. Nah, gimana cara kerjanya? Ya, kita belajar. Kita mau belajar kalau kita mau melawan seseorang, kita harus tahu cara dia bekerja ya. Supaya kita tahu bagaimana melakukan peperangan ini, kita harus ngerti dulu lawan kita siapa. Tadi saya sudah jelaskan siapa lawan kita. Dan sekarang kita mau belajar gimana cara kerjanya. Cara kerjanya setan. Ya. Nah, start dengan tujuannya dulu nih. Ya, tujuannya. Tujuannya setan cuma satu. Yaitu membunuh manusia. Tujuannya setan adalah membuat manusia itu mati, artinya apa? Bukannya mati secara fisik, tapi terpisah dari Allah. Tujuannya cuma itu. Ya. Karena begini, Bapak Ibu, ini pakai imajinasi sedikit ya. Saya mau ajak Anda pakai imajinasi. Peristiwa setan jatuh itu jauh sebelum manusia ada. Sebelum hari
ke-6 di mana Allah menciptakan manusia. Setan sudah jatuh. Ya. Dan waktu itu setan jatuh dalam dosa, terjadilah peperangan di surga antara malaikat-malaikat yang baik dan malaikat-malaikat yang memberontak. Ya. Ini malaikat memberontak ini banyak nih, Lucifer ini punya pengikut banyak. Ya. Tapi malaikat-malaikat yang baik, ya, itu diberi rahmat khusus oleh Allah, sehingga mereka bisa mengalahkan. Padahal ini ini jenderal nih ya, ini yang dilawan ini jenderal. Nah mungkin ini lawannya adalah kopral gitu ya, tapi bisa mengalahkan jenderal dengan berkat khusus ya. Akhirnya jatuhlah si setan. Setelah setan jatuh ya, Tuhan melihat bahwa Tuhan masih melihat proyek yang dia sedang kerjakan, yaitu dunia dan alam semesta ini. Tapi setan udah jatuh. Bapak Ibu, setan itu kerjanya apa? Menyembah tadinya ya. Itu kan malaikat penyembah, betul? Itu tadinya tuh malaikat penyembah yang selama ini melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, tiba-tiba nih ya, ini pakai imajinasi sedikit. Tuhan, gitu ya. Boleh dong saya balik lagi ke surga gitu. Kita baikan dong gitu. Ya. Kita baikan aja deh. Nah, sekarang kan di surga kan nggak ada yang nyanyi kan? Iya, yang nyanyi tim pujian lu buang semua, gitu ya. Tim pujian dibuang semua. Coba tim pujian dibuang semua. Sekarang kan nggak ada yang nyanyi di surga. Udahlah kita baikan aja, kita rujuk aja gitu ya. Nah bayangkan seperti itu ya. Kira-kira Tuhan Allah mau ya sorry ya kemarin ini gue emosi gitu. Enggak kan? Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Ya. Dia menyesal gitu, dia buang Lucifer keluar dari surga, dia tendang Lucifer keluar dari surga. Enggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Lalu apa yang Tuhan buat? Datang lagi Lucifernya, ayo dong gitu ya. Ayo dong rujuk lagi gitu. Di dunia nggak rame nih, enakan di surga gitu. Gitu. Nah, Tuhan juga nggak bergeming, dia diem aja. Lalu dia ambil tanah, ya. Dia buat orang-orangan. Ayo dong Tuhan gitu. Ya, dia nggak mau, nggak bergeming. Ya. Sekarang siapa coba yang akan menyembah Tuhan? Siapa yang akan menyembah Engkau? Semua tim pujian sudah ditendang. Sepi kan? Kamu nggak kesepian gitu? Lalu Tuhan bilang, dia angkat orang-orangan dari tanah itu, dan dia hembuskan nafasnya. Dan dia bilang, mulai sekarang yang ini yang nyembah aku. Pergi lo, gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kenapa? Saya mau kasih tahu sama Anda. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Anda dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Malaikat nggak bisa bereproduksi, nggak bisa menciptakan kehidupan. Anda dan saya menciptakan kehidupan. Amin. Jadi Tuhan bilang mulai sekarang manusia yang akan nyembah saya. Saya buat satu makhluk lagi yang namanya manusia, segambar dan serupa dengan Allah yang akan menyembah aku. Pergi lu setan, gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Gondok gak dia? Gondok, pasti gondok. Kurang ajar itu manusia ya. Gantiin posisi gua sekarang. Kurang ajar gitu. Nah kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Makanya tujuan setan cuma satu.
Pokoknya manusia harus nggak boleh bisa menyembah Tuhan. Dia harus terpisah dari Tuhan apapun urusannya. Apapun caranya, ya. Dia harus terpisah dari Tuhan. Nah, cara kerjanya, nah ini ya. Pertama, dia menyamar, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia itu mulai dengan dusta, tipu daya dan hasutan. Dan dia bekerjanya diam-diam. Bapak Ibu kalau hari ini ada setan datang, ya. Terus dia bilang, lu percaya sama gua gitu. Anda mau percaya sama dia? Enggak, ya. Serem banget kan, ngapain? Ya. Dia tidak akan datang kepada Anda dalam bentuk yang menyeramkan, enggak. Tapi dia akan datang dalam bentuk yang baik. Dia akan datang dengan menyamar. Dia akan datang dengan tipuan. Ya. Makanya ini justru yang paling berbahaya Bapak Ibu. Yang paling berbahaya dari cara kerjanya setan adalah bukan dia datang masuk ke dalam tubuh manusia terus manusianya jadi ya manifest dan lain sebagainya. Bukan itu. Yang paling bahaya itu apa? Ketika dia masuk, manusianya nggak sadar. Itu yang paling bahaya, Bapak. Itu yang paling berbahaya, ya. Nggak sadar, digoda, nggak apa-apa, ya. Hari Senin nggak apa-apa, Sabtu Minggu nggak apa-apa, ke night club nggak apa-apa. Kan nanti Senin ikut ke PD. Oh kamu sekarang udah nyanyi di PD, nggak apa-apa sekali-sekali ke karaoke. Dulu kan kamu sering nyanyi ke karaoke kan? Nah teman lama jangan lupa ya. Nah itu caranya setan bekerja. Dia menyamar, dia bekerjanya diam-diam. Dia masuk ke pikiran kita, membawa kita cenderung jatuh di dalam dosa. Ini yang paling berbahaya. Ya. Apakah ada yang manifestasi yang lain? Banyak, ya. Ada yang terganggu secara fisik, terganggu secara mental, ada yang kerasukan dan sebagainya. Itu ada nggak? Ada. Saya harus bilang ada. Tapi itu kasus yang sangat kecil, ya. Kasus yang sangat sedikit jumlahnya. Yang paling banyak itu apa? Yang paling banyak itu adalah yang datang ke gereja, tetap datang ke gereja ya, tapi masih hidup di dalam dosa. Yang tersembunyi itu. Itu yang paling banyak Bapak Ibu. Nah akhirnya dia apa? Datang persekutuan, bikin kekacauan, bikin perpecahan ya. Lihat, menyerang lembaga atau pribadi, bikin pertengkaran. Nah ini yang jauh lebih berbahaya Bapak Ibu ya. Dan dia bekerja dengan pemerintahan. Kenapa? Karena awalnya dia malaikat. Malaikat bekerja dengan pemerintahan. Malaikat bekerja dengan hierarki. Malaikat bekerja dengan struktur. Oleh karena itu ketika dia jadi setan mengganggu manusia, dia juga punya struktur. Ya, karena dia hakikatnya malaikat. Ya. Nah, medan peperangannya tadi pikiran, spiritual dan emosi, ya. Pikiran, mental ini medan yang paling sering ya. Yang paling sering diganggu itu start dengan pikiran. Saya mah nggak bisa lah. Saya mah nggak pantas gitu ya. Nah, selalu berpikiran yang buruk. Wah, si itu lagi ngomong-ngomong jangan-jangan ngomongin saya, gitu ya. Nah, itu tuh mulainya dari situ Bapak Ibu. Dan ini yang paling sering terjadi. Ya, seringkali kita berpikiran buruk, kita cenderung curiga sama orang, kita berpikir apa yang buruk, negatif terhadap orang lain. Ya, nah, iblis bisa menggunakan pikiran kita, bisa mempengaruhi pikiran kita untuk memikirkan bukan apa yang baik, bukan apa yang indah di mata Tuhan, tapi apa yang jelek.
Ya, apa yang jelek di mata Tuhan, dia bisa mempengaruhi pikiran kita. Lalu apalagi spiritual, ya, spiritual, penyesatan, ya, macam-macam, ya. Ya. Kalau nanya sama Tuhan, jawabannya lama kadang-kadang, ya. Maka nanya orang pinter, oh tetap doanya Bapak kami juga kok orang pinternya, ya. Nah, nanya orang pinter tuh lebih cepat jawabannya. Saya mau kasih tahu sama Anda semua. Kalau jawabannya cepat, biasanya kwitansinya juga cepat. Bapak Ibu ya, kwitansinya juga cepat. Nah, ada begitu banyak penyesatan-penyesatan ya, yang mengganggu spiritual. Ya. Yang tadinya percaya sama Tuhan, mulai bergeser. Ya. Kenapa? Karena nanya sama Tuhan nih gak jawab-jawab. Udahlah, nanya yang jawabannya cepat aja, gitu. Ya. Nah, seringkali ini juga berpengaruh pada emosi, ya. Emosi, pengaruhnya medan peperangan yang juga kemudian dimasuki oleh setan adalah emosi, marah, kebencian, dendam, ya, itu semua muncul. Ya. Nah, ketika kita mulai, misalnya dilukai sama seseorang. Nah, kalau Tuhan suruh kita mengampuni, betul? Kalau setan komporin, gitu ya. Nah, itu setan, ya, dikomporin. Masa lu gituin diam aja, bales, gitu ya, balas, kurang ajar tuh, balas, gitu. Nah, itu kerjanya setan, Bapak Ibu, ya, itu kerjanya setan, ya. Nah, ada yang wilayah kerjanya itu nyata, ada juga yang wilayah kerjanya tersembunyi. Ya, kerja yang nyata itu aktivitas dan kehadirannya bisa dirasakan, dilihat secara langsung, ya, misalnya dunia gaib, paranormal, ya, sihir, ramal dan lain sebagainya. Tapi ada juga berdasarkan wilayah kerjanya, ada juga yang wilayah kerjanya tersembunyi, ya. Ini godaan, kecanduan, emosi-emosi yang tidak terkendali, ya, dan sebagainya. Ya. Dan setan bisa lakukan itu semua terhadap Anda dan saya. Ya. Nah, dari mana dia bisa masuk? Ya. Nah, kalau tadi kita udah lihat cara kerjanya, nah sekarang pintu masuknya gimana? Gimana caranya setan mempengaruhi Anda dan saya? Saya mau kasih tahu sama Anda, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sebetulnya, ya, kalau Anda hidup benar dalam Tuhan, Anda hidup benar dalam Tuhan, dan tutup semua pintu ini, Anda nggak akan mudah diganggu setan. Sekali lagi, kalau Anda hidup di dalam rahmat Tuhan dan tutup semua pintu ini, ya, Anda nggak akan mudah diganggu setan. Ya, nanti saya tunjukkan gimana caranya hidup di dalam rahmat Tuhan. Ya, nah, apa sih pintu masuknya? Yang pertama adalah dosa. Dosa bisa mengakibatkan ketidakteraturan yang membuat iblis itu semakin kuat berpengaruh terhadap kita. Ya, saya jelaskan ini dengan satu buah kesaksian bagaimana saya tiba-tiba kedatangan seorang wanita, ya, anak perempuan, jauh lebih muda dari saya usianya. Dia datang dalam kondisi yang stres berat. Kenapa? Dia nggak bisa tidur berminggu-minggu. Berminggu-minggu, bayangkan. Ya. Jadi sudah berapa minggu itu dia nggak bisa tidur. Dia harus minum obat penenang. Ya. Itu pun dia hanya bisa tidur 1-2 jam. Setelah makan obat tidur diminum, ya, 1-2 jam bisa tidurnya. Nah, itu yang menyebabkan kepalanya, tensinya tinggi sekali. Ya. Terus ya semua metabolisme tubuhnya jadi nggak baik gitu ya, karena dia anak perempuan, siklus bulanannya juga menjadi sangat terganggu ya, dan ya pokoknya berantakan, dia nggak bisa fokus. Dia datang sama saya, kok Kris tolong doain. Ya, nah kemudian ya karena ini anak perempuan, saya ajak istri saya, yuk kita ngobrol sama dia. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan? Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ternyata setelah ngobrol banyak, ya, ternyata dia hidup di dalam dosa. Dia punya pacar dan mereka sudah berhubungan seperti layaknya suami istri. Nggak cuma sekali, berkali-kali. Ya. Nah, dan belakangan si pacarnya itu melakukan kekerasan fisik, KDRT lah gitu ya. Tapi ini bukan di RT gitu kan, belum rumah tangga kan. Ya, KDRT lah kurang lebih. Dan itu membuat dia merasa syok gitu ya. Nah, semuanya start dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang waktu itu kami lakukan? Saya bilang saya nggak akan doain kamu sebelum kamu ngaku dosa. Ya, pergi ke pastor, minta sakramen pengakuan. Ya, sakramen tobat. Minta sakramen tobat. Mulai sekarang berjanjilah di hadapan Tuhan kamu nggak akan lakukan itu lagi. Karena percuma kamu mau didoain sama siapapun kalau kamu masih hidupnya seperti itu. Kamu akan balik lagi dengan kondisi seperti ini. Ya, sesi itu berakhir, dia beberapa waktu kemudian dia balik lagi ke saya. Kok Kris, saya sudah ngaku dosa, saya sudah memutuskan saya mau tinggalin hidup saya yang lama. Oke, yuk kita berdoa. Setelah kami berdoa ya, hanya berdoa sebentar, dia terus ngobrol lama sama istri saya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, anak itu pulih. Hari ini dia kerja di Jakarta dan dia pulih sepenuhnya. Ya, karena apa? Karena ada pintu masuk yang gak ditutup. Sehingga iblis itu bisa mempengaruhi dirinya. Ya, ada dosa yang tidak diselesaikan. Gereja Katolik punya sakramen tobat. Gereja Katolik punya sarana untuk menyelesaikan dosa-dosamu. Gak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Jadi kalau Anda mau selesai dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, bereskan dulu pintu ini. Selesaikan di pintu ini, ya. Kalau punya dosa, beresin dulu. Percuma mau didoain sama siapapun ya, kalau ininya pintunya nggak mau ditutup, percuma. Selesaikan dulu, ya. Apapun dosamu, ya. Yang kedua adalah batin yang rentan dan lemah, ya. Batin yang rentan dan lemah. Katekismus Gereja Katolik 2116, segala macam ramalan harus ditolak mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan seakan mereka dapat membuka tabir masa depan. Ya. Seringkali kita itu punya batin yang rentan dan lemah, khawatir, ya, aduh. Kalau anak saya nanti menikah sama si itu, kira-kira masa depannya baik atau enggak, gitu ya. Kalau saya buka toko di sana, kira-kira laku atau enggak, gitu. Ya. Nah, saya nggak berani kalau sampai rugi, atau saya nggak berani kalau anak saya sampai nggak bahagia, gitu ya. Saya nggak berani terima resiko bahwa mungkin anak saya nggak bahagia. Saya nggak berani terima resiko kalau saya bangkrut buka toko di sana. Jadi apa yang dilakukan? Cari orang pinter, gitu ya. Nah, pergi ke orang pinter, ngeramal kira-kira, ya. Kira-kira kalau saya buka toko di sana, laku atau enggak? Kalau saya ambil bisnis ini, jalan atau enggak? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa jadi pintu. Ini bisa jadi pintu. Dikatakan Katekismus Gereja Katolik, segala macam ramalan itu harus ditolak. Mau ramalan ke orang pinter ataupun cuma buka horoskop gitu ya. Bapak Ibu, semua macam ramalan ya, itu jelas sekali gereja mengajar seperti itu. Harus ditolak. Ya. Hati-hati dengan itu. Ya. Nah, seringkali orang-orang juga, karena merasa kurang nyaman dengan
ya khawatir dengan masa depan dan lain sebagainya, mulailah belajar ilmu. Katanya ada yang bisa lihat masa depan, gitu ya. Ada yang bisa lihat kalau di sana itu ada genderuwo yang jagain, gitu kan? Ya, pengen bisa lihat, ya, belajar ilmu. Belajarnya nggak benar, ya, bukan minta perlindungan dari Tuhan, bukan minta rahmat dari Tuhan untuk melindungi di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Tapi kita justru cari ilmu yang lain. Ya. Nah, batin yang rentan dan lemah itu cenderung untuk cari solusi-solusi sendiri. Dan tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ini bahaya. Ini bahayanya. Ini jadi pintu masuk. Ya. Lalu apalagi luka batin. Ya. Luka batin bisa jadi pintu masuk untuk setan mempengaruhi hidupmu. Ya. Pengalaman traumatis, ya. Merasa pernah dihianati, ya. Rasa benci, ya. Kebencian dipelihara terus. Ya. Pokoknya amit-amit gua nggak mau ngampunin dia. Nah, itu dia, ya. Kebencian yang pendam terus menerus, tidak segera diselesaikan, ini menjadi pintu masuknya setan dalam hidupmu. Jadi kalau ada luka batin, beresin segera. Kalau ada benci sama seseorang, selesaikan segera. Ya. Kalau ada dendam, jangan disimpan-simpan, jangan dieman-eman, beresin. Karena ini penyebab, ini pintu-pintu masuknya, Bapak Ibu. Ya. Dan okultisme. Nah, ini lebih ngeri lagi. Ya. Ini lebih ngeri lagi. Katekismus Gereja Katolik 2117. Ya. Semua praktek magis dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayani dia, ya. Kekuatan super gitu ya. Nah, itu sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Tindakan semacam itu harus dikecam dengan lebih sungguh lagi kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakakan orang lain. Nah, jelas sekali ya. Santet, ya apalagi macam-macam ya. Cari orang pinter, pokoknya dukunin tuh supaya tokonya nggak laku gitu ya. Nah, itu semua kekejian di mata Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu menjadi pintu masuk yang sangat terbuka lebar untuk setan masuk dalam hidupmu. Ini dapat ajian, jadi kalau punya anak mau sekolah di luar negeri nih saya kasih jimat tertentu gitu ya. Jadi nanti kamu kalau pergi di sana ada orang mau nyelakain kamu nggak bisa kebal dibacok kebal gitu ya. Nah, itu semua kekejian di mata Tuhan. Itu semua menjadi pintu masuk setan di dalam hidup seseorang. Ya, oke, cepat aja karena waktunya nggak banyak. Ya, orang-orang terlibat di dalam okultisme itu menjadi kejahatan di mata Tuhan. Ya, itu menjadi kejahatan di mata Tuhan. Nah, gimana caranya sekarang mengatasi pekerjaan setan? Ya. Nah, kita mau belajar, tadi saya udah jelasin siapa itu setan, cara kerjanya gimana, ya, pintu masuknya dalam hidup manusia seperti apa. Nah, sekarang gimana cara mengatasinya? Mari kita belajar sama-sama bagaimana caranya mengatasi setan di dalam hidup kita. Ya, setiap orang Kristiani harus mampu menggunakan 3 lapisan perlindungan. Ya. Kebenaran tentang peperangan rohani, menggunakan selengkap senjata Allah dan senjata-senjata lain yang merupakan kekayaan gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja kita punya kekayaan rohani yang luar biasa. Ya. Dan ini bisa kita jumpai dalam banyak sekali doa-doa gereja Katolik yang punya kuasa untuk peperangan rohani. Ya. Mari kita lihat satu persatu ya. Ada lapisan perlindungan kebenaran.
catat ini, pertempuran yang dilakukan adalah dengan musuh yang sudah dikalahkan. Ini dulu. Ini kebenarannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melawan, kalau kita melakukan peperangan rohani dengan setan, itu bukan karena kita harus menang lawan setan. Kita sudah menang Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku ini kasih Tuhan, harus ingat bahwa kita sudah menang melawan setan. Setan sudah kalah. Ya. Setan itu sudah kalah. Ya. Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita tuh sudah menang Bapak Ibu. Anda dan saya sudah menang. Tadi lagunya ya, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Darah anak domba tercurah 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Iblis sudah kalah. Kita harus ngerti dulu ini. Ya. Kalau kita melakukan peperangan rohani, kita nggak cari kemenangan. Karena apa? Anda dan saya sudah menang. Amin. Bilang sama sebelah kiri, sama sebelah kanan, bilang kita sudah menang. Ya, Yesus memberi kita tugas untuk menjalankan otoritas yang telah dimenangkannya bagi kita. Dan Yesus juga berdoa untuk perlindungan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melakukan peperangan rohani, jangan khawatir. Karena apa? Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ya. Nah, perlindungan selengkap senjata Allah, Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya nggak perlu bacakan, saya yakin semuanya sudah pernah tahu ini, ya sudah pernah baca. Tapi saya uraikan satu persatu ya. Apa saja perlindungan selengkap senjata Allah? Ada yang defensif itu bertahan. Ada yang ofensif. Ya, ada yang defensif dan ada yang ofensif. Kita harus punya semuanya. Yang pertama adalah yang defensif. Apa itu? Ikat pinggang kebenaran. Ya, ikat pinggang kebenaran. Ini pada dasarnya adalah kejujuran. Kebenaran penuh dalam setiap hal yang kita katakan dan kita lakukan. Hidupmu benar atau enggak? Kata-katamu benar atau enggak? Apakah kamu masih suka ngomong sesuatu yang dusta? Ya. Nah, itu ikat pinggang kebenaran. Hal pertama, kalau kita mau defense terhadap serangan iblis, hidupmu harus benar. Kalau hidupmu benar, ya, dia nggak bisa serang Anda. Ya. Yang kedua adalah baju zirah keadilan, menjalani kehidupan yang memenuhi hukum menurut aturan ilahi dan moral sebagai orang yang sudah ditebus dalam pengadilan. Ya. Jadi secara moral kita baik, ya. Kita adil hidupnya. Ya. Jadi kualitas hidup kita harus benar dan harus adil. Artinya gini, ayo siapa yang masih nilep pajak, ya. Ya kalau pajak bayar, ya bayar yang benar, ya laporkan yang benar pajaknya, ya. Siapa yang bayar karyawan di bawah UMR, gitu ya. Nah itu baju zirah keadilan. Itunya beresin dulu, ya. Kalau itu beres, maka kita seperti pakai baju zirah. Pakai baju zirah tuh kalau zaman sekarang tuh Kevlar namanya, ya. Kevlar tuh baju yang dipakai sama tentara atau polisi Brimob gitu ya, yang bisa tahan peluru gitu ya, bisa tahan peluru. Kalau zaman dulu itu baju besi. Artinya kita nggak mudah diserang, Bapak Ibu, ya dengan keadilan, ya. Kerelaan hati, kasut kerelaan hati, kakimu harus berkasutkan kerelaan hati. Ini berbicara tentang kesediaan Anda untuk memberitakan kabar baik
kepada semua orang setiap saat. Siap sedia untuk menyatakan apa yang benar. Siap sedia untuk bercerita tentang Kristus. Siap sedia untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Siap sedia untuk bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Ya. Itu harus punya. Itu defensif. Ya. Jadi kalau iblis mau nyerang kita, kita sudah siap dengan pujian kepada Tuhan. Kita sudah siap dengan ucapan syukur. Dan kita sudah siap dengan kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Harus punya itu. Ya. Lalu perisai iman. Nah, perisai itu tameng ya. Perisai. Tameng, perisai. Nah, dia tuh fungsinya ketika dia duduk atau berlutut ya. Tameng itu harus bisa menutupi seluruh bagian tubuh dari prajurit itu. Nah, perisai ini disebut sebagai perisai iman. Ya, artinya apa? Adakah iman dalam hidupmu? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan sanggup melindungimu, sanggup memberkatimu? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan sudah menang buat kamu? Apakah kamu percaya ya bahwa gereja punya semua sarana yang kamu butuhkan untuk tumbuh di dalam Tuhan? Itu iman. Ya, itu iman. Dan ketopong keselamatan, ini helm. Helm ini digunakan untuk nutupin kepala, ya. Ya, kalau paling mudah ini adalah helm, ya. Ini bicara apa? Menutupi apa? Kepala. Kalau di kepala ini ada otak, ini adalah pikiran, ya. Jadi ketopong keselamatan bicara tentang sesuatu yang melindungi pikiranmu. Ya. Sesuatu yang melindungi pikiranmu. Apa yang melindungi pikiranmu? Pikirkan apa yang baik, Bapak Ibu. Pikirkan apa yang baik. Ya. Kalau Anda pakai ketopong keselamatan, Anda menggunakan pikiranmu untuk hal yang positif. Enggak ngomongin orang, ya, mikir jelek tentang orang. Ya. Tapi pikirkan apa yang baik, apa yang indah, apa yang berkenan di mata Tuhan. Ya. Dan kalau kita cuma punya defensif, kita nggak bisa menang. Kita harus punya yang ofensif. Namanya pedang roh. Ini bicara tentang firman Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus punya firman Tuhan. Kita harus sering dengar firman Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan. Ya. Kita akan masuk dalam bulan kitab suci ya, bulan depan ya. Beberapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan kitab suci. Ayo kita asah pedang kita. Ya. Ayo kita pertajam diri kita dengan senjata yang ofensif ini. Ya. Nah, lapisan pelindungan yang lainnya adalah pujian dan bahasa roh. Itu juga adalah karunia. Ya, ini bicara tentang karunia. Kita juga harus bertumbuh di dalam itu. Ya, itu juga menjadi senjata perlindungan lainnya. Ya, tapi ini yang sekunder, tadi yang primer. Ya. Lalu berdoa puasa. Dan juga kerendahan hati, ya, ini walaupun disimpan paling terakhir, tapi ini yang paling penting, sakramen. Kenapa sakramen ini menjadi penting? Karena dengan sakramen Anda hidup di dalam rahmat. Ya. Ya. Dan lapisan perlindungan senjata lainnya, baca Mazmur 51, Mazmur 91, doa Santo Mikael, ini kekayaan gereja Bapak Ibu. Ya, ini kekayaan gereja, ya, doa Santo Mikael dan doa perlindungan darah Yesus. Ini semua adalah kekayaan gereja untuk melindungi kita dari pengaruh si jahat. Nah, bagaimana kita melakukan doa pembebasan pribadi? Nah, jadi jangan sampai kalau misalnya, waduh saya dapat pengaruh dari kuasa yang jahat, apa yang harus saya lakukan?
datang ke persekutuan terus minta tim doa mendoakan, boleh ya. Tapi bisa nggak sih kita lakukan itu secara pribadi di rumah? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Bisa. Ya. Jangan dikit-dikit cari orang, ya. Cari minta didoakan. Ya. Anda bisa lakukan ini secara pribadi. Nah, apa caranya? Saya tunjukin ya, Bapak Ibu ya. Beberapa doa yang disarankan. Ini doa yang sangat Katolik ya. Doa Santo Mikael. Ya. Beberapa tahun yang lalu, ya beberapa puluh tahun yang lalu, sebetulnya doa Santo Mikael itu menjadi doa yang selalu didoakan di dalam perayaan Ekaristi. Ya. Pernah ada tradisi seperti itu, walaupun sekarang ini enggak lagi gitu ya. Tapi ini doa yang bisa kita lakukan, ya. Doa Santo Mikael, ya. Lalu kedua, doa Rosario, Bapak Ibu, ya. Saya mau kasih tahu doa Rosario itu powerful sekali, ya. Jadi mereka yang suka berdoa Rosario, ya, harusnya nggak mudah tuh kena serangan-serangan seperti itu, ya. Lalu kemudian doa Rosario pembebasan, ya. Beberapa waktu yang lalu BPK buat workshop khusus tentang doa Rosario pembebasan. Nah, itu bisa dilakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda bisa lakukan ini di rumah Anda masing-masing. Doa Rosario pembebasan dan doa permohonan kepada Allah untuk membebaskan diri dari berbagai serangan setan. Jadi Anda bisa minta sama Tuhan, Tuhan tolong lepaskan saya, luputkan saya dari semua serangan-serangan. Ya. Anda bisa minta sama Tuhan sendiri sebetulnya. Gak usah dikit-dikit minta didoain sama tim doa, gitu ya. Anda bisa lakukan ini sendiri di rumah. Ya. Nah, yang tidak diizinkan, ya, yang tidak diizinkan adalah doa pengusiran dengan kalimat perintah langsung. Itu yang tidak diizinkan. Dan karena apa? Karena doa pengusiran dengan perintah langsung itu hanya boleh dilakukan oleh uskup dan oleh imam dengan otoritas tertentu yang ditunjuk oleh uskup. Ya. Ini yang disebut sebagai eksorsisme. Ya. Jadi gereja Katolik itu jelas, Bapak Ibu. Nggak boleh tengking sana, tengking sini, gitu ya. Ya, nggak boleh, Bapak Ibu. Nggak boleh. Nah, seringkali orang-orang pembaruan karismatik Katolik seringkali salah kaprah soal ini. Di mana ada setan pergi ke sana. Ya. Tengking di sana. Setannya pindah. Ya. Kejar lagi ke sana. Tengking lagi di sana. Pindah lagi ke sono. Kejar lagi, tengking lagi di sana. Ya. Pertanyaannya, Anda mau ikut Tuhan atau mau ikut setan? Gitu ya. Karena setan kemana pergi, Anda pergi ke sana. Ya. Bapak Ibu, ini nggak boleh dilakukan. Ya. Bagian Anda dan saya adalah berdoa untuk dirimu. Minta Tuhan berikan pembebasan untuk hidupmu. Ya. Gereja Katolik ini tradisi gereja Katolik ya. Jadi nggak boleh sembarangan tengking sana tengking sini. Ya, hati-hati dengan itu. Nah, ini catatan pentingnya Bapak Ibu, kita mau sampai pada bagian akhir. Setelah kita dengar tadi panjang lebar saya bicara tentang setan, saya mau kasih tahu sama Anda. Kenal Tuhan itu jauh lebih penting daripada kenal setan. Ya. Ya, coba sekarang bikin seminar tentang setan, ya. 1000 yang datang, ya. Seminar tentang Tuhan, ya, bisa datang 10 juga udah bagus, gitu ya. Kenapa? Setan ini menarik soalnya, ya. Setan ini menarik, ya.
Tapi saya mau kasih tahu, kenal sama setan nggak bikin kamu hebat, enggak. Ya. Kenal sama Tuhan tuh jauh lebih penting daripada kenal sama setan. Kenapa? Karena setan nggak penting, Bapak Ibu. Amin? Setan nggak penting. Saya mau tanya, dalam ketika Yesus perjamuan terakhir dengan kumpul dengan 12 muridnya, ingat peristiwa itu? Ya. Pertanyaan saya, ada setan nggak di sana? Diusir gak? Kenapa nggak diusir? Nggak penting, ya. Karena nggak penting, ya. Ada gitu di situ Yesus mengusir setan sebelum membelah roti, memecah roti? Nggak ada. Masih ada setannya masih. Diusir? Enggak. Kenapa? Lu nggak penting, gitu ya. Nggak penting. Nah, kalau Anda bikin setan penting, ya, dia tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Nah, kemana ada setan lu kejar-kejar gitu ya. Nah, dia tepuk tangan. Dia tepuk tangan. Ya. Nah, jadi kapan kita melawan setan? Ketika dia menghalangimu, kamu boleh lawan. Tapi kalau dia nggak ngehalangin Anda, udah antepin aja, nggak usah dikejar-kejar, ya, nggak usah dikejar-kejar. Buat apa dikejar-kejar? Ya. Ya, kenal Tuhan jauh lebih penting. Ya. Dan gimana caranya bisa bebas dari pengaruh setan? Ini slide terakhir, hidup dalam posisi rahmat. Saya mau kasih tahu sama Anda Bapak Ibu, kalau Anda hidup dalam posisi rahmat, nggak mudah loh disantet gitu, nggak mudah. Diguna-guna nggak mudah. Selama Anda jaga hidupmu dalam posisi rahmat, saya mau kasih tahu, tidak mudah mempengaruhi orang Kristen yang hidup dalam posisi rahmat. Nggak mudah. Ya. Setan nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Ya. Apa itu hidup dalam posisi rahmat? Hidup dalam pertobatan. Kalau ada dosa beresin segera. Ya, sakramen tobat yang rutin. Kalau itu Anda lakukan, nggak mudah Anda diserang. Nggak mudah. Ya. Hidup dalam kebenaran. Ya, semua yang nggak benar ditinggalkan. Ya. Ya. Semua yang nggak benar. Ya. CCTV jangan dihilangin. Ya, kemarin ada yang ngilangin CCTV ya. Ya, CCTV disembunyiin, diedit gitu ya. Nggak benar itu, ya. Jangan hilangkan CCTV, ya. Lalu kemudian taat pada firman Tuhan, lakukan perintahnya Tuhan. Ya. Tinggal dalam komunitas, rajin datang persekutuan doa. Kalau Senin kumpul di sini, ya. Rajin dalam persekutuan doa, kenakan senjata Allah, tadi saya udah cerita, dan hidup di dalam sakramen. Ini simpen paling akhir tapi paling penting. Ya, hidup dalam sakramen. Karena kalau ini kita lakukan, Anda dan saya lakukan, kita hidup dalam rahmat. Kalau Anda hidup dalam rahmat, setan gak mudah mengganggu hidupmu. Enggak, percaya sama saya, gak mudah. Sangat tidak mudah untuk dia bisa masuk mengganggu hidupmu. Ya, jadi sebagai penutup, beberapa catatan penting. Pertama, hiduplah dalam posisi rahmat. Kedua, jangan sombong dan tetaplah rendah hati, ya. Karena kalau kita mulai sombong, ya, kita udah mulai mirip sama setan yang tadi jatuhnya gara-gara sombong, ya. Yang ketiga adalah pertempuran adalah milik Tuhan, ya. Dengarkan Tuhan untuk kebijaksanaan dan bimbingan. Jadi jangan dikit-dikit tengking-tengking, ya. Dikit-dikit kejar-kejar setan di mana terus didoain tengking-tengking. Nah, jangan. Bapak Ibu, enggak semua peperangan itu punya kita. Ya. Enggak semua peperangan itu punya kita. Anda harus ngerti mana yang bagian kita, mana yang bukan bagian kita.
Dan mengenal Tuhan itu jauh lebih penting daripada mengenal setan. Amin. Ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati hari ini. Itulah doa peperangan rohani, Bapak Ibu. Ya. Saya mau kasih tahu sama Anda, jangan pulang dari sini jadi takut gitu ya. Enggak usah takut. Kita sudah menang, Bapak Ibu. Kita sudah menang. Ya. Saya mau ajak tim pujian untuk maju ke depan. Saya mau ajak Anda untuk berdoa. Ya. Saya nggak mau ajak Anda untuk berdoa untuk peperangan rohani, ya. Enggak. Ya. Tapi kita mau minta rahmat dari Tuhan. Kalau hari ini kita berdoa, kita minta rahmat dari Tuhan. Rahmat yang membebaskan kita dari semua pengaruh yang jahat. Ya. Rahmat yang membebaskan kita dari semua kuasa-kuasa, godaan-godaan, penyesatan-penyesatan, semua yang bukan dari Tuhan. Kita mau minta Tuhan membebaskan Anda dan saya dari itu semua. Kita mau minta Tuhan membebaskan Anda dan saya juga dari kebencian, dari luka yang mungkin selama ini mengganggu kita, yang menjadi pintu masuk untuk iblis bisa mengganggu kita. Kita minta rahmat itu dari Tuhan. Malam ini biar Tuhan yang bekerja, bukan kita yang berperang. Peperangan punyanya Tuhan. Kita hanya minta rahmat karena Dia sudah berperang ganti kita. Dia sudah menang di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan darah yang tercurah di kayu salib itu yang membuat Anda semua menang. Ya. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam rahmat itu, tidak ada satupun kuasa dari yang jahat bisa mengganggu kita. Mari kita datang pada hadapan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan darah yang tercurah di kayu salib itu yang membuat Anda semua menang. Ya. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam rahmat itu, tidak ada satupun kuasa dari yang jahat bisa mengganggu kita. Mari kita datang pada hadapan Tuhan. Pejamkan matamu. Arahkan hatimu pada Tuhan saat ini. Fokus, arahkan hatimu pada Tuhan. Dan berserulah pada Tuhan dalam hatimu. Tuhan, aku minta rahmat pembebasan itu. Bebaskan aku dari semua yang jahat. Bebaskan aku dari semua yang bukan berasal dari Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan sudah menang bagiku. Bebaskan aku dari semua godaan setan. Dari pengaruh-pengaruhnya. Yang mempengaruhi pikiranku, yang mempengaruhi hatiku. Bebaskan aku Tuhan. Berseru pada Tuhan saat ini. Dia mendengarkanmu. Dan sekiranya ada dosa yang kamu masih simpan. Ya. Dalam hatimu saat ini, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya.
Tapi nanti setelah pulang dari tempat ini, besok atau lusa Anda boleh datang ke kamar pengakuan. Selesaikan dosa-dosamu. Bereskan itu semua di hadapan Tuhan. Lewat sakramen tobat. Saya beri waktu. Silakan akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, mari Tuhan mengalir rahmat dari tempat yang maha tinggi, rahmat yang membebaskan setiap kami. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Bapa, kami mohon bebaskan setiap anak-anak-Mu dari semua pengaruh yang jahat yang bukan berasal daripada-Mu. Rahmat pembebasan itu tercurah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kami mohon Bapa, curahkan pembebasan itu. Lepaskan kuasa-Mu. Jangan tahan kebaikan-Mu Bapa. Jangan tahan kebaikan-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi dengan sepenuh hati curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu. Bapa, lepaskan dari semua godaan, semua pengaruh-pengaruh yang jahat, dari setiap beban rohani, dari setiap luka, kepahitan. Lepaskan Tuhan, lepaskan kami mohon. Mari Bapa, kami mohon lepaskan anak-anak-Mu ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Lepaskan semua ikatan-ikatan, ikatan dosa, ikatan kepahitan, ikatan kutuk. Lepaskan itu semua Bapa, kami mohon kepadamu. Mari curahkan kuasa-Mu, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. mari sembah Tuhan. Huramalama-lama-lama-lama-lama-lama-lama Shiramayamu. Kuasa-Mu Tuhan, kami mohon kepadamu dengan segala kerendahan hati, jangan tahan kebaikan-Mu. Mari Tuhan, biar malam ini sungguh pembebasan terjadi dari tempat yang maha tinggi. Semua kutuk dilepaskan saat ini. Semua ikatan-ikatan dosa dilepaskan saat ini. Kuasa-Mu terus bebas bekerja saat ini. Bebas bekerja atas setiap kami. Mari Tuhan, mari terus Allah Roh Kudus jamah setiap anak-anak tanpa kecuali. Satu persatu Tuhan, lawat mereka, mereka yang masih terbelenggu saat ini, lepaskan Bapa, kami mohon. Terima kasih Bapak. Terus bekerja. Terus Tuhan bekerja. Kami mohon damai sejahtera turun dari surga untuk setiap kami. Mari Tuhan, sumber damai sejahtera
mengalir atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, tercurah atas setiap kami. Angkat semua kekhawatiran kami Tuhan, angkat semua ketakutan kami, kegelisahan kami, angkat semua. Roh Kudus, ganti kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Saya merasakan ada beberapa orang di tempat ini yang Tuhan jamah secara khusus. Selesaikan dosa-dosamu di kamar pengakuan nanti. Tapi hari ini Tuhan menegurmu dan memberikan kamu keberanian untuk mengakui dan menyelesaikan dosa-dosamu. Ada satu orang ibu yang hari ini terikat sudah cukup lama dengan kebencian, dengan dendam karena engkau dikecewakan. Tapi malam ini Tuhan memberikan rahmat khusus. Tuhan melepaskan itu semua. Tuhan memampukan kamu untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat malam ini. Kami percaya bahwa rahmat-Mu cukup untuk kami. Dan biarlah kami hidup senantiasa di dalam rahmat yang daripada-Mu. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini. Biarkan apa yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Meteraikan ini dalam hati kami masing-masing. Agar benih firman itu berakar kuat, tumbuh, mekar dan berbuah. Dan buahnya tetap untuk selama-lamanya. Dan biar setiap kami hidup senantiasa di dalam rahmat dan pertolongan yang daripada-Mu. Tuhan pembela kami. Dan kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami, kepada siapa kami harus takut? Kepada siapa kami harus gemetar? Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami percaya Tuhan sudah menang bersama dengan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro Kris buat firman yang ditaburkan pada malam hari ini. Kiranya kita semua semakin mengenal Tuhan kita, Allah yang begitu baik bagi kita. Mari Bapak Ibu, kini tiba giliran kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Namun sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui anak-Mu, Bro Krismanto Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat memperkuat terus kami Tuhan, dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kiranya juga Kau memberkati selalu anak-Mu, Bro Krismanto Tuhan, di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap kesehatannya, serta keluarganya Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba giliran kami untuk memberikan sebagian berkat yang telah kami terima Tuhan. Untuk kami berikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu sambil kantong kolektor diedarkan, dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, QR sudah tertayang di layar Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Persembahan yang sudah disampaikan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat semua berkat dari Tuhan, karena Allah begitu baik bagi kita. Allah yang tiada mustahil mampu membelah laut, meredakan badai dalam seluruh kehidupan kita. Karena Allah kita Allah yang dahsyat bagi kita. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari arahkan kedua tangan kita. Dengan iman katakan bahwa Allah yang mampu membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, hanya Engkaulah pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang begitu dahsyat dan baik bagi kita. Amin. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau sungguh Allah yang mampu membuat mujizat dalam kehidupan kami. Kalau Engkau sungguh Allah yang mampu mengajari kami untuk terus berperang Tuhan melawan musuh-musuh.
untuk melawan roh-roh di udara Tuhan. Karena kami percaya yang kami melawan adalah bukanlah daging Tuhan, tapi kami melawan musuh-musuh kami Tuhan. Tapi kami percaya kami tidak sendirian. Kami punya Allah yang senantiasa selalu menolong kami. Kami punya Allah yang selalu membela kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami juga boleh disukakan melalui firman-Mu. Dan untuk setiap beban-beban kami percaya Tuhan yang akan bantu. Sehingga kami boleh diringankan Tuhan untuk setiap beban-beban kami. Terima kasih Bapa, biarlah Kau juga yang akan memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Gyoklan, Ibu Erni, Ibu Shirley, Bapak Rufus, Ibu Shelly, Ibu Sheni Tuhan, kiranya Engkau yang akan senantiasa selalu memberkati mereka dalam setiap usahanya, dalam setiap keluarganya, dan terutama agar mereka juga semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk persekutuan pada malam hari ini. Kiranya Kau yang akan kumpulkan kami pada persekutuan doa minggu depan. Kiranya urapan baru selalu hadir dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dengan perantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu pada persekutuan doa minggu depan.